454, episode 86 Lingkaran Kuadrat 1. Saat mengemudi di lorong dimensi, baik Han Suyong maupun Yu Sang-ah tidak banyak bicara. Namun, berkat itu, saya dapat mengatur pikiran saya sambil memandang keluar jendela, tentang apa yang perlu saya lakukan di masa depan, dan hal-hal yang ingin saya lakukan. Di sebelah saya, Uril akhirnya berhenti menggumamkan sesuatu dengan wajah serius hanya untuk jatuh tertidur lelap. Sementara itu, sekretif plotter, setengah bersandar padanya, juga tidak sadar. Agak terasa aneh melihat dua pemirsa tertua di saluran saya tidur tanpa pertahanan seperti itu. Han Suyong, yang memeriksa saya melalui kaca spion, tiba-tiba angkat bicara. Untuk apa kau menyeringai seperti itu? Anda harus bersiap-siap memberi kami penjelasan yang tepat begitu kami kembali. Petik 2. Penjelasan, kan, cukup jelas apa yang perlu saya jelaskan kepada mereka, tentu saja. Kamu hanya punya satu kesempatan. Saya menemukan senyum cerah Yu Sang-ah agak menakutkan. Kami sudah sampai. Tidak terlalu lama setelah itu, Ferragini berhenti. Kami kembali di Seoul. Beberapa saat kemudian, saya duduk di depan teman-teman saya. Wajah-wajah yang sangat kurindukan, yang ingin kulihat telah berkumpul di satu tempat. Yang mengalami skenario bersama saya, termasuk Yi Gil-yong, Shin Yu-seng, Jong Hui-won, dan Yi Ji-hye. Dan, Yi Seol-hua dan Gong Pil-du yang menjaga Seoul saat saya tidak di sini. Akhirnya, aku bisa melihat ibuku dan para pengembara di ruang tamu agak jauh. Saya mempelajari wajah semua teman saya dan menundukkan kepala saya 90 derajat sebelum membuka mulut. Maafkan saya. Tentang apa? Semua hal yang telah kulakukan. Aku sangat menyesal. Ya tentu. Petik 2. Titik. Apa ini? Bukankah mereka marah padaku? Saya tidak yakin apa yang terjadi di sini, tetapi saya pikir ini adalah yang terbaik. Lagi pula, aku punya banyak hal untuk dijelaskan. Aku ingin menjelaskan beberapa hal, mulai dari. Pertama-tama, beritahu kami anak siapa itu. Gong Pil-du membuang pertanyaan itu terlebih dahulu. Saya mengejar pandangannya dan melihat, sekretif plotter, mengambang di dalam bola yang jelas di dekat saya. Saat ini, fabel individu ini tidak stabil. Melihat bahwa dia masih gagal untuk mendapatkan kembali kesadarannya, sepertinya masalah serius telah terjadi setelah dia menggunakan probabilitas yang terlalu banyak. Artinya, tidak mungkin baginya untuk mengklarifikasi situasinya sendiri. Sementara itu, amarah mulai memenuhi mata Gong Pil-du ketika saya tidak menjawab. Kamu bilang bahwa kamu akan menyingkirkan skenario jadi aku melindungi Seoul untukmu, namun kamu malah berani menunjukkan dirimu di sini dengan anakmu. Kesedihan seorang pria yang menghabiskan seluruh hidupnya sebagai ayah, Gireogi, bisa dirasakan dalam suara itu. Aku melihat bahwa kamu berada di bawah semacam kesalahpahaman, tapi... Siapa ini? Gong Pil-du melirik Yu Sang-ah dengan mata agak takut. Petik 2 titik. Mungkinkah itu? Dia bertemu dengan matanya yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Petik 2 titik titik. Benar, tidak mungkin. Itu artinya... Ada bersamanya, kalau begitu. Petik 2. Kamu ingin mati. Han Suyong menggeram dengan marah, mendorongnya untuk tersentak dengan anggun. Saya tidak melewatkan pembukaan itu dan dengan cepat melompat masuk. Maaf, bukankah terlalu banyak berpikir bahwa dia adalah anak seseorang? Lagi pula, di mana dia terlihat seperti bayi baru lahir bagimu? Petik 2. Anak Han Myong-oh tumbuh dalam sekejap mata, bukan? Kata-kata itu menyebabkan kulit Han Myong-oh pucat. Semacam itu membuatku tidak nyaman. Yang lebih menggangguku daripada itu adalah wajah anak itu. Persis sama dengan si brengsek itu. Petik 2. Gong Pil-du mengalihkan pandangannya ke sudut ruang tamu sambil mengatakan itu. Disitulah Yu Jung Hyok yang berkaki silang dan matanya menatap tajam, seluruh tubuhnya terbungkus perban. Silau menakutkan khasnya terkunci pada saya. Kim Dokja, apa artinya ini? Aku hanya bisa menghela nafas dengan megah. Wajar kalau dia terlihat persis sama dengan si brengsek itu. Karena, bocah ini brengsek itu, begitu. Petik 2. Keheningan turun ke ruang tamu dalam sekejap. Gong Pil-du menatapku, matanya bertanya sampah macam apa yang aku keluarkan kali ini. Tampaknya kisah saya akan menjadi sedikit lebih panjang dari yang direncanakan sebelumnya. Ada beberapa Yu Jung Hyeoks di dunia ini. Kurasa aku harus memulai penjelasanku dari sana. Saya memulai penjelasan mendalam saya dari akhir, perang besar orang suci dan setan. Dari saat aku memanggil dewa luar yang menghancurkan dunia iblis, Nameles Mist, untuk menghentikan naga kiamat. Gong Pil-du, apakah Anda gila-gila? Dan kemudian, bertemu dengan sekretif plotter, dan dia menculikku. Yi Seol-hua, ya ampun. Kemudian, mengetahui bahwa plotter tidak lain adalah Yu Jung Hyok yang telah hidup melalui regresi 1863. Yang Hayong, titik. Apa yang kamu bicarakan? Membentuk kontrak dengannya yang juga berisi, sumpah dunia lain. Shin Yu-seng, aku tahu sesuatu seperti itu akan terjadi, Jusi. Memasuki fabel hebat perjalanan ke barat, tanpa memberitahu teman-teman saya. Yi Ji-hye, Jusi, Anda pasti tidak cocok untuk menjadi seorang aktor, Anda tahu. Pertempuran antara dua Yu Jung Hyeoks, satu dari belokan ke 1863 dan yang lainnya, dari belokan ke 999.
Jong Hui-won, berapa banyak Yu Jung Hyeoks di luar sana? Yu Jung Hyok dari garis dunia ini, yang berpikir bahwa ia berada di giliran ketiga, menyadari bahwa itu sebenarnya yang ke-1864. Han Myong-oh, mungkinkah kamu sendiri tidak bisa menjelaskan ini dan hanya datang dengan hal-hal acak? Nyaris tidak berhasil membersihkan perjalanan ke barat dengan bantuan teman saya, tetapi kemudian diculik lagi oleh sekretif plotter. Yu Sang-ah mendesah tanpa kata. Dan akhirnya, peristiwa perjumpaan dengan Uril giliran 999 di tempat itu, yang telah menjadi dewa luar sendiri. Ketika saya sampai sejauh itu, bahkan saya mulai bertanya-tanya apa yang sedang saya bicarakan. Saya mengangkat kepala untuk mengetahui bahwa teman saya membawa kira-kira ekspresi yang sama. Yang pertama bereaksi adalah Han Myong-oh. Jadi itulah yang terjadi. Saya pikir saya mengerti segalanya. Petik 2. Titik. Tapi, itu jelas tidak mungkin. Semua orang sekarang menatapnya. Jadi, Han Myong-oh menambahkan satu hal lagi. Sepertinya saya benar-benar menikmati kematian atau diculik. Petik 2. Maaf, kurasa bukan hanya aku yang tidak mengerti, kan? Apa yang kau bicarakan di sini? Ada 3 master saya berkeliaran di sana. Dan ada apa dengan putaran ke-1864 ini dan semuanya? Petik 2. Mungkin wajar jika mereka tidak mengerti. Dari awal, fakta bahwa belokan ke-1863 telah terbelah menjadi 2 yang menyebabkan komplikasi. Yu Jung Hyok yang hidup melalui pergantian 1863 asli kemudian menjadi sekretif plotter. Sementara itu, Yu Jung Hyok yang hidup melalui pergantian tahun 1863 yang diubah mundur sekali lagi dan menjadi pria yang kita semua tahu. Karena saya membaca cara bertahan hidup, saya bisa memahaminya baik-baik saja, tetapi wajar bahwa teman-teman saya akan menganggap ini semua agak membingungkan. Jong Hui-won memijat kepalanya, lalu bertanya padaku. Oke, jadi apa yang kamu katakan? Apakah Jung Hyeoksi kita belokan ketiga, atau ke 1864? Petik 2. Itu mendorong Yu Jung Hyok duduk di sudut tempat tidur untuk membalas dengan ketus. Aku tidak tahu. Aku tidak ingat. Saya mengaktifkan daftar karakter dan mengkonfirmasi informasi Yu Jung Hyok. Plus. Karakter, Yu Jung Hyok. Atribut eksklusif, regresor, mitos. Plus. Anehnya, atributnya telah kembali ke putaran ketiga. Kenangan saya kembali hanya pada saat saya meminjam fabel Kim Dok-ja untuk sementara waktu. Itu mirip dengan menonton sejarah orang lain. Petik 2. Titik. Aku tidak tahu itu seperti itu. Yu Jung Hyok melanjutkan. Ini yang aku pikirkan. Ini pada awalnya belokan ketiga, dan saya pasti belokan ketiga Yu Jung Hyok. Kecuali itu, selama titik tertentu selama garis dunia, kenangan dari ketika saya tinggal di belokan ke 1864 telah menutupi kenangan saya sementara waktu. Petik 2. Yi Seol-hua, mendengarkan, bergabung dengan percakapan. Petik 2. Tapi, itu tidak masuk akal. Anda mengatakan bahwa belokan ketiga telah mempengaruhi belokan ke 1863, dan pada gilirannya, belokan ke 1863 telah mempengaruhi belokan ketiga. Itu tidak mungkin secara logis. Petik 2. Secara logis, tidak. Akhirnya, Han Suyong ikut juga. Itu hanya bisa valid dalam bentuk kata-kata tertulis. Apa yang saya katakan adalah, hal seperti itu hanya mungkin karena dunia ini awalnya adalah novel. Petik 2. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke sekretif plotter, yang dikelilingi oleh bola transparan. Itu sama dengan lingkaran persegi, atau segitiga dengan total sudut interior mereka yang datang pada 720 derajat. Yi Seol-hua memiringkan kepalanya dan bertanya. Tapi, sesuatu seperti itu tidak ada, kan? Lebih tepatnya mengatakan bahwa kamu bahkan tidak bisa membayangkannya. Namun, sebagai teks, sebagai paragraf, mereka tentu bisa ada. Apa yang terjadi sekarang adalah seperti itu. Bagi kami, itu mungkin paradoks waktu, tetapi sebagai teks sebuah novel, itu sepenuhnya mungkin, Anda tahu. Maksud saya, Anda bisa mengatakan, itu dia, jadi atasi saja. Bukan masalah dengan memahaminya, melainkan menerimanya. Jadi, mari kita melihatnya dengan cara yang lebih sederhana. Kami saat ini terjebak di dalam novel omong kosong. Karena aslinya adalah omong kosong, ini adalah hasil akhirnya. Petik 2. Saya ingin mengatakan sesuatu sebagai bantahan, tetapi karena dia berbicara tentang kebenaran, saya tidak bisa memikirkan apapun. Jika saya adalah penulis novel ini, saya akan berhenti melakukan distorsi garis dunia sekaligus atau 2 kali. Pembaca serius tidak suka cerita rumit semacam ini, Anda tahu. Bahkan Constellation mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Petik 2. Rasi Bintang, Abyssal Black Flame Dragon, mengatakan bahwa inkarnasinya benar-benar kue yang cerdas. Dunia dengan probabilitas yang hancur akan runtuh dengan sendirinya. Saya tahu beberapa cerita yang berakhir dengan cara itu. Dunia yang membuat penulisnya menyerah. Petik 2. Han Suyong adalah seorang penulis sendiri sehingga dia bisa mengatakan kata-kata ini. Dia mungkin telah meninggalkan dunia seperti itu di masa lalu, dan dia mungkin menyesalinya sampai hari ini. Ketika saya memikirkan hal itu, sesuatu terasa aneh bagi saya.
Dunia yang diciptakan oleh penulis, Ways of Survival, Teles 123, telah menjadi kenyataan. Dalam hal itu, kesimpulan seperti apa yang ingin Anda lihat, Dok Janim? Kesimpulan mana yang akan menjadi akhir yang bahagia bagi sang protagonis? Mungkinkah penulis tidak dapat menyelesaikan ceritanya dan menyerahkannya kepada kita? Jong Hui-won menggaruk pipinya dan bertanya. Oke, jadi apa kesimpulanmu, Han Soo-young? Kita harus bertarung dengan para bajingan yang mendorong kita ke dunia bodoh ini. Baik itu penulis, dewa luar, atau bahkan Dok Kaebis. Petik 2. Sama seperti dulu, kalau begitu. Tidak peduli apa yang terjadi dalam aslinya, kamu bisa membuang omong kosong itu ke anjing-anjing untuk semua yang aku pedulikan. Kita harus melihat kesimpulan kita sendiri. Kita tidak bisa tetap terjebak dalam skenario sialan-sialan selamanya. Petik 2. Dia benar, benar tentang semuanya. Apakah itu Raja Dewa Luar atau memancarkan cahaya? Tidak peduli siapa musuh kita, kita masih punya satu pilihan. Kami berjuang, menang, dan mencapai jawaban kami dengan cara kami sendiri. Dok Jasi. Sebelum aku menyadarinya, teman-temanku menatapku. Mereka sepertinya menungguku untuk mengatakan sesuatu. Ekspresi mereka bertanya padaku tentang apa yang harus kita lakukan untuk melanjutkan, dan untuk apa kita membuat persiapan. Tentu saja, aku juga memikirkan itu. Namun, tidak mudah bagiku untuk mengucapkan kata-kata pertama. Mungkin itu karena aku merasa gugup, mengetahui bahwa akhirnya sudah dekat. Ketakutan bahwa, meskipun kami mencapai sejauh ini dengan begitu banyak kesulitan, satu penilaian yang salah dari saya dan semuanya bisa menjadi sia-sia, begitu saja. Itu juga merupakan beban mengetahui bahwa saya sekarang harus berjalan di jalan yang tidak terlihat dalam novel asli. Bibirku naik turun beberapa kali, dan akhirnya, aku berhasil mengucapkan sepatah kata pun. Begitu. Itu akan cukup untuk hari ini. Yu Sang-ah melangkah untuk menghentikanku. Mari kita istirahat hari ini, dan melanjutkan besok. Semuanya, kami baru saja kembali dari skenario sulit tadi. Petik 2. Saya terjaga malam itu dan membuat rencana. Saya hampir terpikat oleh godaan untuk membaca versi akhir yang direvisi dari Ways of Survival beberapa kali, tetapi pada akhirnya, saya tidak melakukannya. Saya tidak yakin mengapa tidak, tetapi sekali lagi saya punya firasat ini. Perasaan ini, saat saya membaca novel, saya tidak akan bisa lepas dari belenggu. Petik 2. Saya jatuh tertidur begitu dalam sehingga saya bahkan tidak bisa mengingat kapan saya menyerah. Bagian terakhir dari kenangan itu kabur. Saya mungkin tertidur saat membaca buku, dan saya pikir saya minum secangkir teh hangat yang dibawa Yi Gil-yong. Bagaimanapun, itu adalah tidur yang agak manis. Dan, saya pikir saya punya mimpi bahagia juga. Mimpi itu tentang obrolan saya dengan Yu Sang-ah beberapa waktu lalu. Berada di dunia di mana semua skenario telah berakhir, teman-teman saya sibuk membicarakan kehidupan sehari-hari mereka. Itu benar-benar damai. Itu sangat damai, pada kenyataannya, itu tidak terasa seperti damai nyata bagi saya. Dan ketika saya melihat senyum cerah di wajah Shin Yuseng dan Yi Gil-yong, agak misterius saya menyadari kebenarannya. Ini adalah mimpi, bukan? Aku menggigit keras bibirku, dan seakan gempa bumi meletus, pandangan mimpiku bergoyang. Masih dalam kabut kesadaran saya perlahan membuka mata dan mencoba duduk. Apa ini? Tubuhku tidak mau bergerak. Juga, gempa bumi samar yang kurasakan di dalam mimpi terus berlanjut juga. Saya berhasil memaksa mata saya terbuka, dan lingkungan sekitar menampakkan diri di bawah kegelapan yang suram. Yang menyapa saya adalah sensasi kulit mewah yang membungkus punggung dan kepala saya. Hei, Kim Dok-ja sedang mencoba untuk bangun. Buat dia tidur lagi. Saya merasakan seseorang memukul kepala saya, dan kesadaran saya redup lagi. Dan ketika saya pudar, saya mendengar suara nakal berbicara kepada saya. Ini pemberontakan kaum pekerja, dasar bodoh. Dan ketika saya membuka mata lagi, saya berada di dalam lereng gunung yang tidak dikenal. Finn.